ada pengambilan darahnya sendiri itu bisa diambil melalui arteri vena auricularis. Terus untuk di leher itu ada dua juga. Yang pertama ada vena jugularis yang lebih luar, lebih lateral, lebih superficial. Untuk yang lebih profundus, lebih dalam atau lebih medial ada yang namanya arteri carotis communis. Oh, sini nggak kelihatan. Arteri vena auricularis, di sini vena jugularis sama arteri carotis communis. Itu. Untuk injeksi sendiri palingnya sama aja kayak hewan biasa, bisa sukutan, bisa IM, intramuskular, intravena ataupun intraperitoneal. Cuman IP sendiri jarang digunakan karena resiko untuk masuk ke organ dan sia-sia kalau misalkan masuk ke organ. Gitu. Oke, aman? Oke. Terus untuk penyusunan sendiri kan ada tiga yang bisa kita pelajari, muskulus, osteo dengan viscera atau organ dalam. Nah untuk muskulus sendiri karena ya bentukannya paling sama aja dan paling ada perbedaan sedikit terkait nama, menyesuaikan fungsi dan juga posisinya. Jadi untuk saat ini di kelinci kita cuma pelajari beberapa bentukan khusus, organ dalam dan juga pembagian tulang. Itu ya. Atau osteo. Pertama kita masuk ke osteo dulu. Osteo. Pertama kita ke osteo yang ada di kranium atau tengkorak. Ada dentes. Nah, dentes sendiri itu seharusnya dibagi jadi 4 secara umum. Ada incisivum atau gigi seri, dentes caninus atau gigi taring, dentes premolar dan molar untuk gerahamnya. Nah, di sini pertama ada yang namanya dentes incisivum atau gigi seri, gigi depan. Jumlah dari kelinci sendiri 4 bagian atas dan 2 bagian bawah. Terus untuk dentes caninus karena dia ini bukan karnivora, jadi tidak memakan daging dan tidak memerlukan gigi taring, maka tidak ada, 0. Dentes caninusnya 0, tidak ada. Lanjut ke gigi geraham, pertama premolar, jumlahnya 6 bagian atas dan 4 bagian bawah. Untuk dentes molar 6 bagian atas, 6 bagian bawah. Dengan total keseluruhan jumlah total giginya ada 28. Nah untuk di prepara sendiri kemungkinan tidak bisa ada soal dentes karena nggak mungkin masuk di gigi dan ini juga nggak kebuka. Paling pakai gambar di print nanti. Soal panjang. Oke, aman. Mungkin ada studi kasus juga. Kelinci habis ketabrak mobil giginya patah berapa? Jadi total keseluruhan berapa? Kalau ada yang tahu nanti. Tuh, oke, aman. Nah, itu untuk dentes-dentes tadi ya. Oke, lanjut ke tulang belakang. Tulang belakang di sini dibagi jadi sama kayak biasa. Pertama ada os vertebrae cervicalis, di dada ada os vertebrae thoracalis, di perut ada os vertebrae lumbalis dan di daerah pinggul ada os vertebrae sakral. Dan di ekor ada os vertebrae coccygeal. Dengan rincian jumlah untuk di cervix ada 7. Untuk di torak ada 12. Untuk di lumbal ada 7. Untuk di sakral ada 4. Untuk di coccygeal ada 16 atau 17. Dengan total keseluruhan kemungkinan 46 atau 47. Nah, karena di os vertebrae thoracalis jumlahnya ada 12, otomatis os costae-nya ada 12 juga. Setelah os costae ada di bawahnya ada os penyangga, di bagian bawah ada os sternum. Nah, untuk di sini juga kemungkinan nggak ada keluar untuk tulang-tulang. Paling pakai gambar tadi. Pakai gambar dan mungkin ya itu aja lah. Mungkinnya nanti aja. Besok aja. Oke, tuh. Terus ada tulang-tulang ekstremitas kranial, kaki depan dan kaki belakang. Nah, di sini di tulang sendiri itu dibagi jadi 2 jenis. Ada aksial sama apendikular. Untuk apendikular itu penamaan untuk tulang-tulang ekstremitas kranial sama kaudal. Itu apendikular. Untuk aksial itu penamaan tulang-tulang kranium, vertebrae dan juga sternum dan costae. Tuh. Itu ya, itu umum aja. Berikutnya kita lanjut ke bentukan. Pertama, salah satu ciri khas dari kelinci adalah penciuman yang bagus. Nah, pasti ada bentukan khusus yang membantu untuk penciuman tersebut. Pertama, di daerah hidung
atau nasal, kita bakal ketemu daerah yang ditemui oleh bulu-bulu panjang. Bulu-bulu panjang ini fungsinya untuk sensor suhu, sensor jarak ketika dia nyium bau, dan juga sensor keadaan lingkungan. Namanya adalah vibrisa atau vibrisa. Pakai i, oke, ya, vibrisa. Oke, vibrisa. Terus untuk bentukan khusus berikutnya ada yang namanya Rhinarium. F atau R? Rhinarium, oke, Rhinarium. Nah, Rhinarium itu penunjukan soal ketika di lubangnya, di kafum nasinya. Ini Rhinarium, ini Vibrissae. Rhinarium, Vibrissae. Mana Kak Rhinarium? Nih, lubang hidungnya. Rhinarium untuk tonjolan hidungnya, Vibrissae. Tapi untuk Vibrissae sendiri itu bukan penyebutan benjolan hidungnya. Lebih fokus pada rambutnya aja. Cuman kalau untuk soal nanti tunjuk ke benjolan hidungnya. Tuh. Vibrissae dan Rhinarium. Tuh. Oke, aman? Amin. Oke, berikutnya kita lanjut ke cerna. Ketika makanan masuk ke mulut, akan lanjut ke esofagus. Habis esofagus bakal lanjut ke lambung satu-satunya. Nah, di sini kalau kita lihat, ntar kotak-kotak rusak lagi. Ini lambungnya. Namanya ventriculus. Ini lambungnya, ventriculus. Dan sebelum ventriculus kita bakal ketemu saluran kecil. Namanya esophagus. Jadi atasnya esophagus dulu, baru masuk ke ventriculus. Nah, di sini kenapa aku jelasin ke organnya dulu, karena bentukan esophagus sulit dilihat. Kecil gini. Di sini nggak kebuka. Nih. Dan rawan lepas. Kalau lepas nanti ya udah temannya ya ngasal aja lah. Tuh. Oke. Ini ya esophagus. Ini ventriculus. Oke. Habis dari ventriculus, dia bakal lanjut ke usus halus pertama, yaitu duodenum. Jadi kita lebih rinci kalau di kelinci, nggak ada penyamaan penggabungan. Habis dari ventriculus dia lanjut ke duodenum. Nah, antara ventriculus dengan duodenum ada penyempitan, namanya pylorus. Habis duodenum dia bakal lanjut ke, sorry ya putus-putus, emang tidak sengaja keputus. Nah, ini jejunum. Jadi kelihatan bedanya antara duodenum sama jejunum. Tuh. Ini jejunum. Habis dari jejunum, ketika jejunumnya sudah tidak berkeriul-keriul lagi, namanya ganti jadi ileum. Itu ya. Nah, ileum lanjut nanti bakal ketemu pertigaan. Kayak lampu merah. Nah, pertigaan. Nah, pertigaan ini menghubungkan 3 usus. Pertama yang awal tadi ada ileum, yang besar ada cecum, dan yang kecil bergerigi ada kolon. Tuh, kolon ya. Nah, di tengah-tengah pertigaan ini ada bentukan khusus. Namanya sacculus rotundus. Nih. Sacculus rotundus. Posisinya di pertigaan tadi. Nah, pertigaan ini apa sih fungsinya? Nah, ini kalau misalkan dia belok ke cecum, dia akan tersesat dan berhenti di appendix atau usus buntu. Jadi ini cecum dan appendix. Nah, cecum sendiri ada bentukan khusus kan, dia besar, membesar seperti ini. Namanya haustra. Jadi ketika nanti ada jarum nusuk ke sini, jawab aja haustra, nggak apa-apa. Tapi ketika soalnya gambar, pasti jawabannya beranak. Soalnya beranak. Usus tanda tanya, bentukan tanda tanya. Jawab aja berarti cecum, haustra. Oke? Karena nanti banyak gambar. Kita pokoknya yang panjang-panjang jawabannya. Oke. Itu ya. Proksimal nggak? Proksimal. Nah, nanti untuk proksimal sama distal bakal lebih di kolon. Untuk di sini satu aja.
dibagi jadi sekum sama appendix. Bentukan di sekum itu haustra gitu aja. Oke, aman. Oke, lanjut ke sisi berikutnya. Ketika dia pengen keluar, kalau tadi kan tersesat, bingung mau kemana, ya wes lah tinggal di sini aja. Nah, kalau misalkan dia mau keluar dan mau pergi, nah, bisa lewat ke kolon. Nah, kolon sendiri di sini dibagi jadi dua. Kolon proksimal sama kolon distal. Kolon proksimal bentukannya ada gerigi-geriginya gini. Nah, bentukan gerigi-gerigi ini ada namanya taenia. Taenia aja. Jadi kalau misalkan bentuk soalnya pakai lembaran kertas nanti ada kemungkinan dua juga, beranak AB. Usus apa, bentukan apa? Jawabannya kolon proksimal dan juga bentukan taenia. Tuh. Kalau yang mulus di bawah agak bengkok-bengkok ini namanya kolon distal. Kolon distal. Habis dari kolon distal dia bakal lanjut ke sebelum ke anus atau anal, bakal melewati yang namanya rektum. Dari sini. Rektum dan keluar di anus atau anal. Oke, aman? Amin. Oke, berikutnya kita bakal untuk pencernaan, organ pencernaan utama sudah. Berikutnya kita bakal lanjut ke pencernaan aksesoris, pelengkap pembantu pencernaan. Nah, di sini kita bakal di belakang dari ventriculus kita bakal ketemu yang panjang ini ada yang namanya lien. Yang hitam lien, dan yang bentukannya nggak jelas warna putih pankreas. Lien dan pankreas. Jadi memang selalu beriringan kalau di kelinci. Ini lien, ini pankreas. Oke, aman. Habis itu di samping dari ventriculus sendiri kita bakal ketemu organ yang agak besar namanya hepar. Di sini ada di belakang hepar kita bakal ketemu bentukan kantung berwarna hijau. Vesica velea ini juga kemungkinan keluar kecil gini. Tuh, vesica velea. Nah, daerah sini ya. Vesica velea. Tuh. Habis dari lien, pankreas dan hepar, kita bakal ketemu yang namanya ginjal. Ini ginjal. Ginjal itu ada dua. Ginjal di kelinci ada dua. Yang dexter lebih tinggi, lebih maju. Terus untuk ginjal sendiri ada salurannya namanya ureter. Dan salurannya ketika sudah berdekatan dengan vesica urinaria berubah nama jadi uretra. Ini vesica urinarianya. Oke, aman? Oke, itu untuk pencernaan. Kita lanjut ke repro dulu sebelum ke atas. Nah, di repro sendiri ini jantan, ini betina. Di jantan ada testis 2 dan juga penis. Tuh. Testisnya 2 dan juga ada penis. Untuk di betina, seharusnya di sini ada vulva. Ya, dari sini. Dari sini pokoknya sama aja. Dari sini vulva, ketika tusuk ke dalam vagina. Vulva, vagina. Habis itu ada repro betinanya. Daerah sini. Jawab aja cornu uteri. Langsung satu aja nggak apa. Cornua uteri. Tuh. Ya, untuk repro. Ini daerah vulva dan juga vagina. Di sini cornua uteri. Bentukannya nggak begitu jelas ya. Cornua uteri. Itu ya. Nanti bisa dilihat jelasnya. Jadi